Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali saya Firgi Randa kembali hadir menjumpai Anda di sore hari ini di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Seperti biasa di Lentera Kolbu kami akan mengajak Anda untuk menyimak kajian-kajian Islam dengan tema-tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini, tema yang kami angkat masih dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu membangun masyarakat yang berakhlak. Dan saya tidak sendiri, karena di studio TVRI Bangka Belitung telah hadir Ustadz Haji Muhammad Kurnia LCMAG yang akan berbagi ilmu kepada kita di sore hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustadz? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Firgi. Sehat Ustadz ya, sudah lama tidak jumpa Ustadz. Alhamdulillah hari ini dipertemukan Alhamdulillah. Allah ini. Iya, jadi kita akan mengulas tema terkait dengan akhlak yang mulia, terutama dari Nabi Muhammad SAW, masih dalam peringatan hari kelahiran beliau juga Ustadz. Kita akan mengulasnya bersama dengan Ustadz Kurnia di sore hari ini. Dan seperti biasa di segmen pertama ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah singkat dari Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bang Firgi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi izhari sayyidil bashar wa qaddarallahu subhanahu wa ta'ala wiladatihi fi syahri syarifil azhar wa lailata wiladatihi alaihi salatu wassalam faqad anwaruhun najma wal qamar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah beri kepada kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, kekasih hati kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu harapkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan di dunia ini kita punya cinta yang besar kepada beliau. Fa insyaallah kelak di akhirat kita semua akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, yang sampai hari ini masih setia bersama program Lentera Kolbu, ini menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi kita, bahwa di era digital ini kita bisa mendapatkan ilmu dengan mudah. Hanya tinggal kita buka akses perangkat elektronik kita, kemudian bisa langsung menyaksikan program dakwah yang diagendakan dari TVRI Bangka Belitung. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua dan insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, kita sekarang masih berada di bulan Rabiul Awal. Bulan yang menjadi momentum istimewa bagi kita sebagai umat Rasulullah. Karena di bulan Rabiul Awal ini kita memperingati satu peristiwa yang istimewa juga, yaitu peristiwa kelahiran makhluk yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita bercerita tentang keistimewaan bulan Rabiul Awal atau keistimewaan pada malam kelahiran Nabi, maka semua yang terjadi dari syariat kita pada hari ini itu semua dilandaskan daripada peristiwa yang pertama, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kata Allah, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Maka maknanya bahwa sebab Allah mau menciptakan Nabi Muhammad lah, maka terjadilah penciptaan Allah untuk alam semesta ini. Bahkan sebelum Allah ciptakan siang dan malam, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, maka Allah lebih dulu menciptakan nurnya, cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka timbul pertanyaan bagi kita semua. Kalaulah Allah sudah mengistimewakan Nabi Muhammad, lantas apa misi utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi ini? Maka dijawab di dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, melainkan engkau akan menjadi rahmat bagi alam semesta, menjadi pembawa pesan kebaikan, menjadi pembawa pesan
kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Lil alamin, untuk alam semesta. Maka tidak Allah katakan rahmatan lil mu'minin, Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi orang beriman saja, tidak. Tidak pula Allah katakan Nabi Muhammad itu rahmatan lil muslimin, rahmat bagi orang Islam saja, tidak. Tapi Allah katakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kemudian Nabi juga sampaikan kepada kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini, kata Nabi, melainkan untuk menyempurnakan daripada akhlak umat manusia. Maka ini tema kita pada sore hari ini, berkaitan bagaimana dibalik memperingati peristiwa Maulid Nabi, kita dapat mencetak masyarakat yang memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, bercerita tentang akhlak Nabi, Nabi sudah Allah tetapkan sebagai Rasul, utusan Allah, Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup daripada para Nabi dan Rasul. Maka maknanya, setelah Rasulullah diutus, kemudian sampai beliau wafat, maka kita yakini la nabiyya wala rasula ba'dah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarannya adalah bagaimana kita sebagai umat Islam patut bersyukur kepada Allah. Kita hari ini Allah jadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan yang Allah sudah berikan kepada Nabi. Ini melambangkan betapa dahsyatnya, betapa agungnya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan daripada hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita dengar satu ungkapan, ini kalau tidak salah ada di dalam beberapa kitab-kitab Maulid. Ada dari Maulid Ad-Dibai, ada Maulid Simtud-Durar. Alal makna karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Adapun Nabi Muhammad ini sudah Allah ciptakan sebagai sebaik-baik penciptaan manusia, yang menjadikan Nabi Muhammad sempurna dalam penciptaan manusia dari Allah. Dua hal yang mempengaruhinya. Yang pertama daripada aspek khalqan, aspek bentuk fisiknya. Maka tidak ada yang lebih sempurna daripada sempurnanya fisik Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kesempurnaan Nabi dari aspek khuluqa, yaitu akhlak dan kepribadian yang melekat pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sudah bicara tentang fisik Nabi, rasa-rasanya ini semuanya akan sangat membuat kita takjub, membuat kita kagum bagaimana dahsyatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harus paham bahwasanya ketika Allah menampakkan kekuasaannya, maka sungguh sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu, apapun itu. Bahkan langit yang begitu luas, begitu besar, begitu kokoh, Allah bisa ciptakan tanpa ada sebatang tiang pun untuk menopangnya. Maknanya apa? Maknanya bahwa Nabi Muhammad SAW dalam kesempurnaan fisiknya, ini yang menjadikan Nabi Muhammad itu, kalau dalam riwayat dikatakan, basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi sifatnya manusia Nabi berbeda dengan sifat manusia-manusia lain pada umumnya. Kalau kita melihat dari beberapa riwayat, khususnya yang dinukilkan oleh para ulama-ulama terdahulu, banyak sekali keistimewaan daripada fisik Nabi Muhammad SAW. Dari mulai beliau seumur hidup tidak pernah menguap, kemudian beliau ketika berjalan, mata beliau ke depan, tapi beliau bisa melihat 360 derajat di sekeliling beliau. Dan dari bentuk-bentuk fisik Nabi yang lainnya, maka semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam keadaan ketika Nabi lahir, maka ibunda Rasulullah, Siti Aminah, beliau tidak merasakan sakit yang luar biasa selama mengandung Rasulullah. Bahkan sampai proses melahirkan pun semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Nabi Muhammad itu ketika beliau lahir dalam keadaan makhtunan, dalam keadaan sudah berkhitan, makhulan. Beliau seolah-olah seperti memakai celak karena di bawah mata beliau itu hitam. Kemudian maktu asurah, Nabi terlahir dalam keadaan sudah terputus daripada tali pusarnya. Dan tangan jemari Nabi itu ketika lahir menggenggam, kecuali hanya mengangkat tangan satu dengan satu jari yang bermakna kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka ini adalah prosesi yang luar biasa yang tidak bisa kita nalar dengan akal sehat kita.
Akan tetapi ketika ini masuknya ranah keimanan, maka kita yakin sungguh sangat mudah bagi Allah untuk mengistimewakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Ini dari aspek fisik. Kalau bicara Hmm. ketampanan, kebiasaan dan lain sebagainya ini sudah selesai. Ya. Kita tahu Nabi Yusuf menggambarkan tampannya Hmm. beliau bagaimana Allah sudah katakan ya, Nabi Yusuf itu tampannya Bang Firgi, ini beliau lewat ketika ada ibu-ibu lagi ngumpul Ya. ya, kalau bahasa kita megang pisau, megang buah. Lewat Nabi Yusuf, maka yang terkupas itu bukanlah buahnya, tapi jarinya. Itu sudah tidak bisa kita bayangkan betapa Iya. tampannya Nabi Yusuf. Hmm. Tapi setampan-tampannya Nabi Yusuf, yang paling tampan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fisiknya Nabi. Ya, kalau kekuatan Nabi dan lain sebagainya, ini semua sudah tidak kita ragukan. Fisik Ya. Nabi kuat, Nabi dalam sholat beliau sampai kaki beliau bengkak dan lain sebagainya. Ini adalah kelebihan fisik yang Allah beri kepada Nabi. Nah, yang kita bahas pada sore hari ini adalah bagaimana kesempurnaan akhlak Ya. yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sehingga ini yang menjadi pembelajaran bagi kita hari ini bahkan sampai hari kiamat. Karena dulu Nabi hadir, diutus Allah sebagai Rasul di usia 40 tahun, tepatnya di kota Mekah. Maka pada saat itu kehidupan orang-orang Mekah, mereka hidup dalam tatanan kejahiliahan yang luar biasa. Dulu kita tahu mereka terbiasa dengan persinahan, mereka terbiasa dengan mabuk-mabukan, mereka terbiasa dengan perjudian. Ya. Bahkan zaman dulu ketika bayi perempuan lahir itu langsung dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka tidak mau kalau bayi perempuan itu kemudian lahir akhirnya menjadikan aib bagi keluarga. Maka tatanan akhlak yang penuh dengan kejahiliahan inilah yang menjadi misi utama Rasulullah hadir untuk memberantas itu semua, sehingga merubah yang tadinya penuh dengan kezaliman, yang tadinya penuh dengan kemaksiatan, maka semua itu dirubah oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah membawa risalah Islam dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu patutlah kita mengetahui apa saja bagian-bagian terpenting dari akhlak Nabi ketika beliau kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita tidak usah bingung lagi untuk mencari suri tauladan itu siapa. Karena kita sudah punya Rasulullah yang nanti di dunia ini kita mentauladani beliau, kita berharap nanti di akhirat kita pun akan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat. Maka kita tauladani apa yang menjadi akhlak dari Nabi Muhammad SAW di seluruh aspek dan lini kehidupan. Apapun profesi kita hari ini, apapun status sosial yang melekat pada diri kita hari ini, semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dari akhlak beliau. Mulai dari seorang pemimpin, beliau adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang cerdas. Semua itu melekat pada sifat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam aspek keluarga misalnya, Nabi pun mencontohkan bagaimana Nabi adalah figur yang paling baik terhadap keluarganya. Tidak pernah seumur hidup Nabi marah kepada istri dan anak-anaknya. Tidak pernah Nabi itu dalam kehidupan bersosial, bertetangga misalnya, Nabi memusuhi daripada tetangga-tetangganya. Yang ada justru Nabi yang dimusuhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kota Mekah pada saat itu. Akan tetapi apakah Nabi balas permusuhan itu dengan kebencian-kebencian yang mendalam? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Karena sifat penyabar itu sudah melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam aspek muamalah misalnya kita berdagang, itu harus menjunjung tinggi akhlak-akhlak yang dicontohkan Nabi. Nabi memiliki sifat dalam berdagang itu, Nabi jujur, Nabi tidak berdusta, Nabi berkata benar. Suatu produk kalau bagus, Nabi katakan bagus. Kalau tidak bagus, katakan tidak bagus. Artinya apa? Ini yang harus menjadi role model bagi kita untuk kita tauladani agar kita semuanya dapat selamat menjalankan kehidupan ini, tidak lepas daripada tuntunan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian barangkali Bang Firgi di mukadimah pada segmen pertama ini. Oke Ustaz, kita tahu bersama juga Ustaz, akhlak ini kan adalah sebuah sifat, karakter dan tingkah laku Ustaz, betul yang sekali. mencerminkan sosok diri seseorang. Benar. Lantas apa saja sifat-sifat Rasulullah yang harus kita tiru Ustaz? Kita bisa jelaskan setelah jeda berikut ini. Dan saudara jangan kemana-mana, telah bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri, akan segera kembali untuk Anda.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, Inspirasi inspirasi diri. diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah membangun masyarakat yang berakhlak. Dan masih bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Kurniasi, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini. Nah Ustadz, Baik. tadi Ustadz sudah di segmen utama menjelaskan bagaimana cerita-cerita Nabi dan kesempurnaan Nabi. Dan kali ini sifat-sifat dan akhlak-akhlak apa saja yang dapat kita tiru Ustaz dalam kehidupan sehari-hari kita Ustaz? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang sifat-sifat Nabi yang Mm-mm. melekat pada diri Nabi Muhammad itu tidak luput dari 4 sifat tadi. Empat Yang sifat tadi pertama ya. adalah siddiq, Ya. yang artinya benar, Mm-mm. karena mustahil Nabi itu berdusta. Ya. Artinya Nabi sudah katakan bahwa setiap pesan yang Nabi sampaikan itu semuanya bersumber dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu, Ya. melainkan apa yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sifat Nabi itu adalah benar dan jujur dalam Ya. menyampaikan pesan-pesan Allah. Yang kedua adalah amanah. Mm-mm. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Ya. Itu sifat yang melekat pada Nabi Muhammad SAW. Mm-mm. Ketika dulu saat Nabi berada di kota Mekah, jadi ini ada kisah menarik ini Bang Firgi. Ya. Sampai ketika Nabi memutuskan hijrah setelah 13 tahun menjadi Rasul berdakwah di kota Mekah, Nabi memutuskan hijrah ke kota Madinah. Maka di rumah Nabi itu terdapat 3 orang. Pertama Nabi Muhammad, yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga adalah Sayyidina Ali. Maka di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali ini yang diajak Nabi untuk hijrah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, kemudian Sayyidina Ali, Rasulullah berikan tugas untuk menggantikan posisi Nabi, tertidur di tempat tidurnya Nabi. Sehingga ketika Nabi keluar, ini atas izin Allah, orang-orang yang tadi sudah mengepung, sudah siap untuk membunuh Nabi, Iya. mereka terlelap seketika, kemudian Nabi keluar meninggalkan rumah. Akhirnya mereka sadar, ketika mereka bangun, baru mereka melihat ada yang mengintip dari celah jendela, dari celah lubang, kemudian melihat ternyata masih ada yang tidur di tempat Nabi. Mereka yakin itu adalah Muhammad. Ya. Maka kata orang-orang kafir pada saat itu, sudah kita jangan buang-buang waktu lagi, segera kita masuk ke rumahnya, kita langsung bunuh Nabi Muhammad pada saat itu juga. Ternyata ketika mereka masuk, terkejut mereka. Yang dibuka itu bukan Nabi Muhammad, tapi ternyata adalah Sayyidina Ali tadi. Lalu kemudian Sayyidina Ali, apa tugas yang Nabi beri kepada beliau? Yes. Sayyidina Ali ini punya tugas untuk mengembalikan titipan-titipan benda dan barang-barang berharga dari orang-orang kafir Quraisy tadi yang selama ini sudah mereka titipkan kepada Nabi Muhammad. Jadi logikanya begini, Bang Firgi, ini akhlaknya Nabi juga salah satunya. Nabi itu menjaga amanah itu luar biasa. Meskipun orang yang menitipkan amanah kepada beliau itu berniat untuk membunuh beliau. Karena kita tahu orang-orang Mekah dulu mereka berupaya untuk membunuh Nabi itu bukan karena tidak senang dengan Nabi, bukan karena mereka benci dengan Nabi Muhammad, tidak. Karena mereka tidak bisa menerima dakwahnya Nabi. Karena ini kan bertolak belakang dengan kebiasaan mereka. Mereka pertamanya menyembah Tuhan yang Tuhan itu kelihatan dengan kasat mata dalam bentuk patung dan lain sebagainya. Kemudian Nabi datang mengajak mereka beriman kepada Allah yang Allah itu tidak bisa dilihat oleh kedua mata kita. Kemudian dari dimensi syariat pun begitu. Mereka dulu bebas untuk melakukan kemaksiatan, mereka bebas melakukan perzinahan, mereka bebas melakukan perjudian, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Kemudian dengan syariat Islam datang, akhirnya mereka akan meninggalkan kebiasaan mereka itu. Makanya itu yang membuat mereka tidak bisa menerima dakwah Nabi tadi. Mereka dulu memperlakukan perempuan itu, mohon maaf, derajatnya sangat hina. Derajat perempuan itu tidak ada harganya di hadapan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi dengan risalah Islam datang, Nabi mengajak bahwa derajat wanita itu ternyata lebih mulia bahkan daripada derajat laki-laki. Maka ini semua adalah normalisasi yang Nabi telah lakukan untuk memperbaiki karakter dan akhlak kehidupan penduduk kota Mekah pada saat itu. Maka satu pelajaran dari sifat amanahnya Nabi, meskipun Nabi akan dibunuh oleh orang yang nitip amanah kepada beliau, tapi Nabi tetap menjaga amanah tersebut. Dengan cara apa? Nabi perintahkan Sayyidina Ali tadi untuk mengembalikan titipan-titipan dari harta-harta orang-orang kafir Quraisy yang tadi mereka sudah berupaya untuk membunuh Nabi. Nah, ini kan luar biasa. Ini Nabi begitu, Bang Firgi. Kalau saya misalnya ini Bang Firgi, ada Bang Firgi nitip ke saya barang misalnya. Kemudian Bang Firgi mau membunuh saya. Oh, saya mohon maaf, saya tidak mau lagi jaga barang Bang Firgi ini. Mau hilang, hilanglah. Mau diambil orang, diambil. Kenapa? Karena Bang Firgi akhirnya mau membunuh saya. Kan itu kalau akhlak kita manusia biasa. Tapi itu tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ada beliau tetap menjadi pribadi yang
menjaga amanah itu dengan baik apapun keadaannya. Ini yang kedua sifat Nabi, yaitu amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga sifat Nabi itu adalah tabligh. Tabligh itu artinya Nabi menyampaikan. Maka mustahil bagi sifat Nabi untuk menyembunyikan apa risalah yang sudah diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada hambanya. Maka Nabi tidak pernah menyembunyikan segala sesuatu apapun yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Maka Nabi, sifat tabligh inilah yang akhirnya menjadikan Nabi sebagai juru dai yang sangat luar biasa, berhasil karena setiap kata-kata yang Nabi sampaikan itu bisa memukau audiens kalau bahasa kita hari ini. Dengan sebab apa? Karena yang Nabi sampaikan itu bukan hawa nafsunya Nabi. Yang Nabi sampaikan itu bukan keinginannya Nabi sendiri, tapi melainkan apa yang Nabi sampaikan itu semua bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi memiliki sifat namanya fatonah. Fatonah itu artinya cerdas. Karena mustahil Nabi untuk mengemban risalah wahyu dari Allah itu dalam keadaan bukan orang yang cerdas. Maka jangan diragukan lagi. Cuma ukuran kecerdasannya itu yang hari ini kita harus pahami juga. Karena hari ini banyak orang memaknai kecerdasan itu hanya dibuktikan dengan prestasi akademik dan lain sebagainya saja. Padahal kita bicara kecerdasan itu adalah puncaknya ketika seseorang itu mampu mengendalikan hawa nafsunya. Seseorang itu mampu mengendalikan emosionalnya. Maka disitulah letak kecerdasan seseorang. Makanya Nabi dalam satu riwayat mengatakan, mukmin yang kuat itu bukan yang berhasil mengalahkan musuhnya di medan laga. Tapi mukmin yang kuat itu adalah yang berhasil mengendalikan amarahnya. Maka dari kecerdasan Nabi tadilah, Nabi memiliki sifat sabar. Nabi memiliki sifat pemaaf. Nabi memiliki sifat terbuka kepada siapapun. Dan Nabi dalam menjaga hubungan kepada manusia, siapapun dia, tanpa Nabi melihat bentuk fisiknya, tanpa Nabi melihat dari mana latar belakangnya, kaum apa dia, kabilah mana dia, suku apa dia, tidak pernah dilihat Nabi. Bahkan dalam keyakinannya saja, itu juga tidak menjadi persoalan bagi Nabi. Karena bagi Nabi, yang penting bagaimana Nabi menjalankan misi untuk menyampaikan pesan-pesan penuh rahmat kepada alam semesta ini. Seperti itu barangkali. Oke, baik Ustaz. Jadi ada 4 sifat Nabi ini yang sebenarnya kita bisa jadi tauladankan juga Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita Ustaz, banyak sekali pengaruh-pengaruh yang sudah mulai sedikit untuk membuat kita tergoyah. Betul sekali. Ini bagaimana untuk memperkokoh hati kita dan bahkan pikiran kita Ustaz agar seimbang Ustaz? Sebenarnya satu penyebab dasarnya itu Bang Firgi, kalau menurut hemat saya yaitu kurang kenalnya kita dengan Nabi Muhammad. Kurang kenalnya kita dengan Nabi. Karena semakin kita mengenali Nabi, kita rasa-rasanya akan semakin malu dengan diri kita sendiri. Nabi yang sudah dijamin surganya saja, Nabi tidurnya sedikit, ibadahnya banyak. Kalau kita ini kebalikannya. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kita ini sedikit-sedikit tidur. Nabi makan, beliau lebih banyak berpuasa dalam sehari-hari. Bahkan Nabi dalam menjaga pola kesehatan beliau, seringkali Nabi itu mengganjal beberapa kerikil kecil di perut beliau untuk menahan lapar. Saking Nabi itu luar biasa, sangat hidup penuh dengan ketawaduan tadi. Itu Nabi. Beliau makannya sedikit, tapi bekerjanya banyak. Nah kita ini kebalikannya. Bekerjanya sedikit, dan sedikit-sedikit makan maunya. Nah, kalau sudah makan itu akhirnya kan kita sudah dipenuhi dengan asupan-asupan makanan tadi. Walhasil ini kan akan mempengaruhi kepada kinerja otak kita. Itu yang membuat kita badannya lemes, akhirnya kita malas dan lain sebagainya. Nah maka inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita. Kita harus lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah kenal kepada beliau, saya yakin rasa-rasanya kalau kita bercermin itu sudah berapa persen kita ini bisa mendekati daripada tauladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di bulan Rabiul Awal ini satu momentum yang baik untuk kita jadikan sebagai wadah agar kita semakin mengenali Rasulullah. Karena banyak sekali momentum-momentum peringatan, acara Maulid Nabi, Tabligh Akbar dan lain sebagainya. Kan semua ini adalah sarana untuk kita semakin mengenal sosok Rasulullah tadi. Karena kalau kita sudah kenal, otomatis rasa cinta itu akan muncul. Dan kalau sudah rasa cinta itu akan muncul,
puncaknya kita akan semakin rindu kepada Nabi. Ya. Dan tidak ada cinta dan rindu yang menjanjikan kebahagiaan dunia akhirat kepada kita kecuali cinta dan rindu itu adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian barangkali. Oke, makanya ada pepatah juga menyebutkan tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Seperti itu, betul sekali. Berarti kita harus mengenalkan terlebih dahulu, Ustaz, ya. Sosok Nabi Muhammad, baru kemudian akhirnya kita akan lebih mudah untuk mentauladani beliau. Kita mengetahui bagaimana cerita-cerita beliau, kisah-kisah beliau dalam beliau menghadapi polemik misalnya yang terjadi pada saat itu, ya, ketika Nabi berdakwah awal-awal mula Nabi dicecar, Nabi dihina, Nabi dicaci maki, bahkan Nabi disebut orang gila, Nabi disebut tukang sihir, bahkan setiap hari Nabi itu pernah mendapatkan perlakuan yang tidak enak, seperti ketika Nabi buka pintu, pokoknya di depan rumah beliau itu selalu ada kotoran manusia. Itu kan perlakuan dari orang-orang kafir Quraisy yang ada di sekitar Nabi, yang tidak terima dengan dakwahnya Nabi tadi. Kemudian ada lagi Nabi ketika setiap berjalan melintasi suatu jalan, maka tidak pernah lepas kecuali hari itu beliau diludahi oleh orang kafir pada saat itu. Sehingga sampai ketika suatu hari Nabi lewat, kok tidak ada yang meludah, kata Nabi. Nabi tanya kepada para sahabat, kata Nabi, wahai sahabat, kemana yang biasa meludah saya tiap hari? Kata sahabat, dia lagi sakit, wahai Rasulullah. Maka sahabat mengira Nabi itu ingin marah, ingin membalas kepada orang yang meludah Nabi. Kata Nabi, bukan. Saya mau tahu kondisinya dan saya mau berziarah kepada dia. Walhasil ketika Nabi datang kepada orang yang tiap hari meludahi Nabi, pada saat dia dalam keadaan sakit, ternyata betapa kagetnya orang yang sakit tadi, yang tiap hari meludahi Nabi tadi, ketika melihat Nabi langsung datang. Apa kata beliau? Dia mengatakan bahwa, wahai Muhammad, di antara kerabatku, kolega-kolegaku, yang pertama kali menjengukku ketika sakit itu adalah engkau. Padahal engkau setiap hari aku sakiti. Setiap hari engkau aku ludahi, kata orang yang sakit tadi. Tapi ternyata hari ini kaulah yang pertama kali datang untuk menjengukku. Maka begitu kagumnya seorang kafir tadi kepada akhlak Nabi Muhammad, yang beliau sangat memaafkan, sehingga akhirnya orang tadi memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Oke, baik Ustaz. Sebagai suri tauladan, ini Nabi Muhammad kan banyak sekali Ustaz ya, setiap perkataan yang didapat itu adalah wahyu dari Allah. Betul. Nah, kita yang hidup di era sekarang ini, bagaimana untuk bisa mesinkronkan akhlak yang dimiliki Nabi dengan pikiran yang kita miliki, Ustaz. Terutama dalam kegiatan sehari-hari kita, Ustaz. Kalau kita mencontohkan memang nggak sulit Ustaz mempelajarinya. Betul sekali. Tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tapi bagaimana cara kita untuk berlahan sehingga kayak kebiasaan-kebiasaan yang jelek-jelek tadi bisa kita terkikis, Ustaz? Ya. Kalau hemat saya ada 3 saja, Bang Firgi. Ada 3. Yang pertama dalam ruang lingkup keluarga. Ini yang terkecil. Karena kita siapapun kita hari ini kita tidak akan bisa lepas dari lingkup keluarga ini. Yang pertama. Yang kedua adalah dalam lingkup bertetangga. Bertetangga. Karena siapapun kita hari ini kita pasti memiliki tetangga yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin kita tinggal di hutan. Di hutan pun kita taruhlah misalnya kita tinggal di hutan, kita masih punya tetangga. Tetangga itu kan adalah rumah yang terdekat dari tempat tinggal kita. Maknanya kan begitu. Artinya walaupun dia berada di desa sebelah misalnya, tapi tetap dia itu adalah masuk dari bagian tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kepedulian kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah contoh yang luar biasa Nabi tanamkan kepada kita agar kita bisa mengikuti beliau, memiliki akhlak-akhlak yang baik yang terpuji tadi. Kalau keluarga tadi kan sudah tidak kita ragukan. Nabi itu yang paling baik dengan keluarganya. Nabi yang paling adil, yang paling bijaksana terhadap anak-anaknya. Bahkan Nabi pernah sampaikan kepada Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, kalau seandainya yang mencuri itu adalah Sayyidah Fatimah, maka aku Muhammad sebagai ayahnya yang akan motong tangannya sendiri. Artinya apa? Rasulullah menanamkan bahwa dalam mendidik anak, ketika dia benar, kita apresiasi dia. Tapi ketika dia salah, jangan pernah kita membela kesalahan daripada anak-anak kita tadi. Itu adalah pola pendidikan dalam keluarga ini terhadap anak. Kalau terhadap pasangan, tidak usah diragukan lagi bagaimana romantisnya Nabi. Pernah suatu ketika Sayyidah Aisyah saat melihat Nabi sedang khusyuk berdoa, kemudian Sayyidah Aisyah menghampiri Nabi dan mengatakan kepada Nabi pada saat itu, wahai suamiku, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, kata Sayyidah Aisyah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, minta supaya agar Siti Aisyah tadi, istri Nabi, beliau diampuni dosa-dosa beliau
baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Datang. Maka saat itu Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai istriku, apakah senang engkau mendengarkan doa tersebut?" Maka Sayyidah Aisyah sampai tersipu malu, akhirnya beliau terbaring di atas kaki Nabi Muhammad SAW. Saking beliau senangnya. Dan perilaku Nabi romantisnya seperti itu. Tidak ketika Sayyidah Aisyah, "Wahai suamiku, berdoalah engkau." Maka kalau kita, "Wahai suamiku," kata istri kita, "berdoalah engkau." Pasti kita minta, "Ya Allah, lapangkanlah rezeki, cairlah proyek ini, dapatlah job ini," dan lain sebagainya, kan begitu. Tapi kalau Nabi tidak. Nabi lebih mendekatkan bagaimana Nabi minta kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa daripada istri beliau, Siti Aisyah tadi. Itu yang membuat Siti Aisyah tadi menjadi malu. Nah, kemudian ada lanjutannya lagi, Bang Firky. Kemudian Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, "Wahai istriku," kata Nabi, "tahukah engkau bahwa doa yang tadi kusampaikan kepadamu untukmu tadi, doa yang kusampaikan kepada Allah untukmu tadi, maka itu doa adalah yang selalu aku sampaikan kepada Allah untuk umat-umatku," kata Nabi. Saking Nabi itu betapa sayangnya beliau kepada kita, betapa cintanya Nabi kepada kita, betapa tidak relanya Nabi melihat kita nanti di akhirat akan terjerumus ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu lingkup keluarga yang kecil. Bertetangga. Bertetangga hari ini kita melihat bagaimana Nabi, beliau sangat peduli dengan tetangga-tetangganya. Bahkan Nabi menganjurkan saat kita membuat makanan, andai kata aroma makanan kita itu tercium kepada tetangga kita, maka kita harus bagi makanan kita itu. Dan kita pastikan saat kita makan kenyang, apakah ada tetangga di sekitar kita dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena tugas kita untuk membantu sesama tetangga tadi. Karena ini adalah hidup, cara kita bersosial, bermasyarakat. Hari ini kan kita banyak orang-orang mengabaikan perihal kehidupan bertetangga ini, Bang. Saya kasih satu contoh saja. Ini mungkin pengalaman pribadi saya yang tidak enak sebenarnya. Ya mohon maaf kalau ada pemirsa TVRI Bangka Belitung yang tersinggung. Contoh, Bang, kita pergi ke pantai misalnya. Kalau di lintas timur itu kan mulai dari Temberan, Pukan, kemudian Takari, banyak pantai-pantai. Itu kan ada pondokan-pondokan yang disewa. Yang kemudian kita tujuan ke pantai itu untuk apa sih? Untuk refreshing kan? Untuk mencari ketenangan, untuk mencari kedamaian, untuk melepaskan hiruk pikuk ramainya ibu kota, kan begitu. Tapi ternyata kita sudah sewa satu pondok, pondok yang sebelah ada orang yang nyewa. Nah, orang yang menyewa ini kan kalau dia sadar artinya kita bertetangga. Sama-sama menjadi penyewa pondok ini. Nah, tapi yang jadi soal tetangga ini tadi, mereka bawa sound system yang besar. Yang sound system itu diarahkan ke pondokan kita. Mereka karaoke dengan suara mereka yang mohon maaf, suara mereka itu entah kemana-mana. Temponya entah kemana-mana. Ya, olah vokalnya entah bagaimana. Ya, disebut cempreng nggak enak lah, nanti tersinggung ya. Nah, tapi akhirnya suara itu kan mengganggu. Nah, pertanyaannya kenapa sound system itu tidak diarahkan ke pondok dia saja? Kalau memang dia mau karaoke, dia mau menikmati kebisingan musik-musik versinya dia misalnya. Kenapa speaker itu harus diarahkan ke pondokan orang lain? Yang itu kadangkala ada anak kecil mau istirahat. Ada orang tua yang sudah uzur, mereka pun mau istirahat juga. Nah, ini kan dalam pola bertetangga kita, ini artinya kita masih minim dalam mentauladani bagaimana Nabi menjaga hubungan yang baik kepada tetangganya. Karena hari ini yang kita temukan masyarakat kita, Bang Firky, mohon maaf, banyak merasa bahwa ya yang penting ini punya kita dan ini untuk kita sendiri, kita yang menikmati. Kalau orang lain masa bodoh, orang lain terserah. Nah, dalam Islam itu tidak boleh. Tidak boleh kita mengambil hak-hak orang lain. Kan alam ini kan milik bersama. Tugas kita adalah melestarikan dan menjaganya, serta menciptakan kondisi yang aman, kondusif, tenang, nyaman ya di lingkungan alam tadi. Lalu kemudian kalau ada oknum yang berperilaku seperti itu tadi, siapa lantas yang dirugikan? Kenapa tidak kalau mereka mau menghidupkan sound system dengan kebisingan mereka? Kenapa tidak mencari tempat yang jauh dari keramaian saja sekalian? Ya, cari tengah-tengah pulau sana misalnya kan. Ya, sekalian kalau mereka memang mau ramai-ramai tadi. Ya, tapi kalau ini kan tempat tenang, tempat aman, tempat damai. Apalagi mohon maaf, lagu-lagunya kadang-kadang lagu-lagu yang tidak senonoh. Ini didengar oleh anak-anak kita. Kami di rumah Bang Firky, alhamdulillah anak-anak itu tidak kita biasakan mendengarkan lagu-lagu yang tidak baik lah, tidak bermanfaat. Sehingga ketika mereka di pantai, akhirnya mereka mendengarkan dan mereka sedikit risih. Ya, kenapa lagu ini? Kok ada lagu seperti itu sih? Kok lirik-liriknya seperti itu yang tidak pernah mereka dengar? Nah, akhirnya kan dari perlakuan tetangga tadi yang tidak menghargai hak tetangga yang lainnya, sehingga menimbulkan mudarat bagi kita. Nah, itu contoh dalam kehidupan bertetangga. Nah, yang terakhir dalam aspek kepedulian kita terhadap agama. Nabi
adalah sosok yang paling besar perjuangan dan pengorbanannya terhadap agama Allah. Maka kita sebagai umatnya pun harus mengambil bagian Oke. dalam ranah untuk peduli terhadap agama ini. Bukan agama yang butuh dengan kita, Yes. tapi kitalah yang butuh Betul. terhadap agama ini. Bagaimana nilai seorang hamba itu Allah akan lihat dari rasa kepeduliannya terhadap agamanya. Kalau dia peduli dengan agamanya dengan cara dia melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka disinilah derajat seorang hamba itu di hadapan Allah akan menjadi mulia. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak mau berjuang untuk agamanya, dia tidak mau peduli untuk menjaga nilai-nilai agamanya, lalu apa nanti modal dia untuk datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena hari ini kita tahu bagaimana kita semua yang selalu membutuhkan daripada pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jangan sampai kita merasa yang penting kita hidup, kita bisa bekerja, kita dapat materi, kemudian kita habiskan begitu saja, tapi kita tidak memikirkan bagaimana bahwa dari perjalanan kehidupan ini semuanya akan bermuara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu barangkali. Oke, baik, ada 3 poin tadi Ustaz ya yang harus kita pahami dengan seutuhnya sehingga kita bisa benar-benar menerapkan. Yang dimulai dari ruang lingkup kecil keluarga dulu. Tadi. Keluarga, tetangga baru agama. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita masih memiliki satu segmen lagi terkait tema kita di sore hari ini, membangun masyarakat yang berakhlak. Dan saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Lentera Kolbu Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan kita masuk di segmen terakhir untuk tema kita di sore hari ini, yaitu membangun masyarakat yang berakhlak. Nah, Ustaz tadi Ustaz sudah menjelaskan begitu banyak sekali contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah untuk kita semua. Karena sebagai suri teladan tentunya kita harus menirunya, Ustaz. Nah, kali ini kita hubungkan dengan aspek sosial, Ustaz. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang yang begitu pesat dan pengaruhnya juga begitu kuat untuk lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita sehingga pengaruh-pengaruh yang demikian tadi tidak benar-benar tergerus oleh kita. Dan terus dampak sosial terhadap kehidupan kita itu sesuai ajaran Islam itu yang bagaimana, Ustaz? Ya, sebenarnya di sini Bang Firgi, kalau saya melihat ada 2 hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga tatanan kehidupan kita di ruang lingkup sosial bermasyarakat tadi. Yang pertama adalah kita harus pandai-pandai menjaga daripada perkataan kita. Perkataan kita, lisan kita ini yang akan menjadi penentu bagaimana nanti keberlangsungan kehidupan kita bersosial. Karena ada pepatah yang mengatakan luka akibat pedang itu akan mudah untuk hilang. Tapi luka akibat lisan itu akan tetap membekas. Meskipun dia sudah hilang, tapi bekasnya itu tetap ada. Nah, artinya apa? Kalimat-kalimat seperti itu ini menjadi salah satu cara bagi kita agar kita semakin paham untuk memaknai betapa berharganya lisan seorang mukmin untuk kita jaga agar kita tidak menyakiti daripada saudara-saudara kita yang lainnya, baik yang satu keimanan dengan kita ataupun yang berbeda dengan keimanan kepada kita. Karena apa? Karena orang mukmin itu adalah dia bisa menjaga perkataannya dan perbuatannya dari hal-hal yang akan merugikan daripada orang lain. Maka itu adalah cerminan dari seorang yang beriman. Nah, itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Nabi dalam tutur katanya. Contoh saja misalnya, Nabi berkata dengan ucapan yang lembut. Nabi berkata dengan ucapan yang tidak dengan nada tinggi. Akan tetapi dalam beberapa segmen, ya Nabi kalau berkhutbah itu kita tahu disifati Nabi ketika khutbah itu, beliau itu wajahnya memerah, kemudian matanya sedikit melotot. Nah, itu kan menggambarkan nada yang keluar itu kan otomatis tidak
tidak normal seperti Ya, biasa, tapi memang yang disampaikan adalah pesan kebaikan. Makanya kita pun seperti itu. Ada kalanya kita nanti kapan kita menggunakan suara dengan volume yang tinggi tinggi, misalnya. Tapi hakikatnya adalah bagaimana tadi kelembutan dalam tutur kata kita, sopan santun kita itu harus kita buktikan dengan tutur kata kita tadi, menjaga lisan tadi. Jangan sampai kita berucap kemudian menyakiti hati dan perasaan orang lain seperti itu. Iya. Contoh saja yang Nabi sering sampaikan itu adalah kita bercerita itu sesuai dengan keadaan siapa lawan cerita kita. Oke. Halal makna seperti itu, Nabi sudah sampaikan. Artinya apa? Ya kita pandai-pandai menjaga tutur lisan kita ini. Contoh, kita duduk misalnya dengan kawan-kawan kita yang mereka mohon maaf sudah menikah bertahun-tahun tapi belum punya anak. Ya. Nah, kita ceritanya tentang anak, ya, walaupun kita punya anak. Nah, itu kan namanya kita tidak bisa menghargai perasaan dari siapa lawan bicara kita tadi. Ya, karena ini bukan pesan kebaikan, akhirnya justru membuat yang bersangkutan tadi dia lebih merasa seperti apa nanti perasaannya, loh kok ini kayak ke kita, kok kayak nyinggung saya dan lain sebagainya. Nah, ini kan artinya kita tidak bisa menjaga lisan kita. Yang pertama, yang kedua adalah perbuatan. Nah, perbuatan ini yang tadi sudah kita bahas, bagaimana kita hidup bertetangga, bagaimana kita hidup bersosial tadi. Jangan sampai tingkah laku kita hari ini itu akan menjadi track record yang buruk untuk kita di masa yang akan datang. Apalagi tadi Bang Firgi sampaikan di era digital ini, ya. Kalau saya dulu mengatakan hanya sebatas jaga lisan, kalau hari ini jaga jempol. Ya, dari status kita, dari postingan kita, dari komentar-komentar kita, semua itu akan berpotensi mendatangkan hal yang buruk kalau dilakukan dengan cara yang buruk. Ya, makanya kita selalu sampaikan bahwa bijak-bijak kita dalam bermedsos, karena banyak orang hari ini tidak bijak. Contoh, masalah pribadi. Masalah pribadi dia sendiri, dia umbar di media sosial. Pertanyaannya apakah dapat solusi dari mengumbarkan masalah itu tadi? Yang ada orang yang tidak suka akan semakin menertawakan. Ya, orang yang tadinya awalnya support, awalnya simpati kepada kita, kalau melihat sudah perilaku seperti itu kan, ini orang apa sih kok hal-hal pribadi diumbar ke medsos dan lain sebagainya. Ini akhirnya menimbulkan rasa orang itu hilang empati kepada kita tadi, kalau kita tidak bijaksana dalam mengendalikan itu. Apalagi berkaitan dengan orang lain misalnya, ada berkaitan dengan perilaku orang lain dan lain sebagainya. Kan dalam Islam ini kan kita punya metode dua namanya. Pertama tabayun, yang kedua islah. Tabayun ini untuk mengklarifikasi kalau bahasa kita. Islah ini untuk saling memperbaiki. Nah, ini kan harus kita pakai metode yang sudah diajarkan dalam Islam ini. Supaya apa? Supaya setiap langkah perbuatan kita itu tidak menyisakan luka di hati orang lain, dan jangan sampai kita menzolimi orang lain. Karena Nabi itu tidak pernah beliau sedikit pun menzolimi orang lain. Tidak pernah Nabi itu melakukan perbuatan yang akan merugikan siapapun. Itu akhlak yang Nabi sudah contohkan. Maka hari ini kita kalau mau mentauladani Nabi dengan akhlak-akhlak beliau yang mulia, satu pesan yang kami sampaikan, jangan pernah kita berbuat zolim kepada siapapun. Di dunia ini boleh jadi kita lepas dari pengawasan manusia, kita lepas dari pengetahuan manusia, tapi kelak di akhirat tidak akan pernah ada yang lepas dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang terbesit di dalam hati kita, itu semua juga akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berbuat zolim, jangan pernah kita merasa di dunia ini kita aman-aman saja. Di dunia ini kita bebas-bebas saja. Kita punya segala-galanya, kita punya popularitas, kita punya kekuasaan, kita punya materi. Akhirnya segala sesuatu bisa kita rekayasa. Di dunia kita bisa menang. Tapi kemenangan itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya. Karena kebenaran yang sebenarnya itu adalah kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berbuat zalim kepada siapapun. Kita boleh jadi lepas dari hukuman manusia di dunia ini, tapi di akhirat nanti tidak akan ada yang bisa lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu barangkali Bang Firgi. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Boleh kita simpulkan Ustadz untuk tema kita di sore hari ini, singkat Ustadz, membangun masyarakat yang berakhlak. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih pemirsa Lentera Kolbu dimanapun Anda berada. Kita sudah sampai di segmen terakhir di kesimpulan. Maka dalam program kita sore hari ini dengan tema Maulid Nabi, bagaimana membentuk masyarakat yang berakhlak, maka dua kesimpulan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kita harus semakin mengenali sosok Nabi Muhammad.
bagaimana perjuangan beliau, bagaimana keseharian beliau, bagaimana kehidupan beliau, yang kemudian ini tidak bisa serta-merta kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Maka maknanya kita harus taklim, kita harus menuntut ilmu, kita harus mengkaji banyak kitab-kitab yang menukilkan tentang sejarah sirah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua, setelah tadi kita pertama mengenali Rasulullah, maka yang kedua ini kita kuatkan dalam hati kita bahwa tidak ada tauladan yang paling baik dalam kehidupan kita di segala aspek dan lini kehidupan apapun profesi kita, kecuali tauladan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena segala kesempurnaan yang Allah tetapkan kepada pribadi Nabi Muhammad itu semua adalah pelajaran untuk kita semua umatnya, dan pastinya itu menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maka jangan lagi kita mencari figur suri tauladan selain daripada tauladannya Nabi Muhammad SAW. Dan untuk para generasi muda dan kita orang tua semuanya khususnya, ayo mari sama-sama kita punya tanggung jawab untuk mengenalkan sosok Rasulullah kepada anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab untuk mengenalkan sosok Rasulullah kepada anak-anak muda kita. Karena jangan sampai mereka beralasan bahwa mereka tidak kenal Nabi. Mereka tidak tahu Rasulullah. Sehingga bagaimana mereka bisa mentauladani Rasulullah. Maka hari ini adalah tugas kita semua. Nanti kalau ini sudah kita laksanakan, baru kemudian kita lakukan kontrol yang efektif. Agar kita bisa melihat bagaimana perkembangan anak-anak muda kita khususnya. Mereka tidak berpaling kepada suri tauladan yang lain, kecuali bersuri tauladan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi zaman sekarang ini Bang Firgi, mohon maaf, banyak remaja-remaja kita yang diidolakan mereka adalah public figure. Yang diidolakan mereka adalah orang yang followersnya banyak. Padahal itu belum tentu mengajak pada kebaikan. Justru banyak yang menyesatkan. Ini yang bahaya ini. Ya, apalagi kalau yang diidolakan itu yang tidak bersunat misalnya kan, mohon maaf ini kan. Nah ini artinya apa? Ini adalah sebuah kekeliruan yang terjadi di masa modern sekarang ini yang menjadi PR kita bersama. Maka kita tidak usah menyalahkan siapapun pihak, tapi kita bangun kesadaran dari diri kita masing-masing. Tidak ada kata terlambat untuk mengenal Rasulullah, dan tidak ada kata terlambat untuk mencintai beliau, karena kelak di akhirat yang kita butuhkan adalah cinta beliau kepada kita dengan syafaatnya, agar kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustaz sudah berbagi ilmu di sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua yang menyaksikan Lentera Kolbu, Sucikan Hati, Inspirasi Diri. Dan saudara, 60 menit sudah saya menemani Anda semua di Lentera Kolbu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Vicky. Sehat terusnya.